Halo guys, balik lagi bareng gua Fikri di sini, dan di video kali ini gua akan ngelanjutin pembahasan tentang manhwa I Get Stronger by Doing Nothing part kedua. Dimana di part sebelumnya Tianshu berhasil menyelamatkan atau menghidupkan kembali putri seorang kaisar bernama Jiruxin. Kemudian ia disuruh untuk tinggal di dalam istana karena pada dasarnya Tianshu emang udah resmi menikah dengan Jiruxin. Si ibu tiri kayaknya nggak bisa membiarkan Tianshu lepas gitu aja, dimana ia kemudian mengutus keponakannya yaitu Murongshu untuk menjadi pelayan Tianshu selama berada di istana. Padahal rencana yang sebenarnya tentu aja adalah untuk menghabisi seorang Tianshu. Kemudian cerita pun ditutup dengan si MC yang sedang berusaha melakukan kultivasi agar umurnya bisa bertambah, namun saat itu saudaranya datang dengan membawa niat jahat. Tianshu berusaha membuat Murongshu pergi dengan menyuruhnya pulang ke rumah, mengambilkan pakaian dan uang, serta disuruh untuk membawa juga kedua pelayan kembar bernama Kyuyu dan Dongyu. Namun alangkah terkejutnya karena ternyata kedua pelayan itu udah dijual oleh sang ibu tiri semenjak Tianshu dinyatakan meninggal dunia. Nah, buat yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa cek playlist yang udah gua taruh linknya di deskripsi. Dan langsung aja, ini dia I Get Stronger by Doing Nothing part kedua. Oke, karena Murongshu kayaknya agak sulit untuk disuruh pergi, akhirnya Tianshu nggak punya cara lain, ia terpaksa melakukan perbuatan yang cukup bejat, yaitu memegang gunung Murongshu dan memintanya untuk menghangatkan tempat tidurnya. Nggak perlu gue jelasin lagi lah ya artinya apa. Namun si MC ini pada dasarnya emang udah bejat. Ia kemudian mengaktifkan penglihatan X-ray-nya ketika Murongshu dalam posisi yang berbahaya. Tianshu kembali memancing emosi perempuan itu dengan mengatakan kalau Murongshu nggak bakal bisa menyakitinya, dan tentu karena merasa terhina, Shu langsung mengeluarkan jurus. Namun seperti yang udah diprediksi, wanita tersebut nggak bakal berani karena jika sesuatu terjadi kepada Tianshu, sang kaisar pasti akan marah besar karena ia udah dianggap sebagai satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan Jiruxin. Tianshu jadi makin berani dengan menampar saudaranya itu dengan sangat keras. Namun sebenarnya Shu udah sangat muak, tapi ia harus menahannya karena ada misi yang harus ia prioritaskan. Apalagi dari info yang dikatakan oleh dokter, umur Tianshu paling hanya tinggal 1 minggu doang. Murongshu kemudian menuruti apa yang diperintahkan. Ia pulang ke rumah untuk mengambil uang dan beberapa pakaian milik Tianshu. Setelah dirasa aman, Tianshu langsung melanjutkan proses kultivasinya agar bisa segera mencapai level spirit praktisioner peringkat pertama. Setelah sampai di rumah, Murongshu mengabarkan kepada bibinya semua informasi yang ia dapat, termasuk umur Tianshu yang hanya tinggal 7 hari. Nah, di sini kita akan mengetahui ternyata tujuan dari pernikahan anumerta antara Tianshu dan putri Jiruxin adalah agar keluarganya Jiangyu bisa menjadi bangsawan. Dan setelah mendengar informasi tersebut, Jiangyu menyuruh keponakannya itu untuk mengawasi dan memastikan kalau Tianshu benar-benar nggak akan selamat. Murongshu juga mengatakan kalau Tianshu menginginkan Kyuyu dan Dongyu untuk dibawa ke istana, dan kalau itu nggak dikabulkan, Tianshu bisa aja melakukan hal yang enggak-enggak kepada dirinya. Jiangyu kelihatannya cukup emosi dan menolak permintaan itu. Kemudian ia menyuruh Murongshu untuk bertahan selama beberapa hari saja. Misalkan Tianshu berhasil hidup lebih dari 7 hari, Shu harus segera mengeksekusinya. Nah, singkat cerita, Tianshu berhasil mencapai target dan ia mendapatkan perpanjangan umur selama 1 tahun. Berdasarkan info, kalau seseorang udah berhasil menjadi seorang spirit praktisioner, mereka akan mendapatkan skill untuk menciptakan sebuah ilusi. Atau gue di sini nyebutnya genjutsu aja lah ya. Saking senangnya, Tianshu kembali berniat melakukan hal bejat, dimana kali ini jika Murongshu datang tanpa persiapan, ia akan menyergap dari belakang menggunakan teknik genjutsu yang baru aja ia dapatkan. Namun setelah dipikir-pikir, Murongshu punya peringkat yang lebih tinggi, yaitu body tempering tahap ke-6 atau setara dengan praktisioner peringkat ke-6. Jadinya Tianshu mengurungkan niatnya dan harus berlatih lagi agar bisa segera mencapai peringkat tersebut. Nah, selanjutnya Tianshu mencoba untuk memadatkan kekuatan roh yang ada di dalam tubuhnya, namun ternyata nggak berhasil karena menurut sistem Tianshu harus mengisi terlebih dahulu meridian dan 720 titik akupuntur yang ada di tubuh
tubuhnya. Meridian itu kalau gue cari di Google artinya kayak pembuluh darah ataupun syaraf. Jadi mungkin Tianshu disuruh buat ngalirin cakra atau ki ke seluruh aliran darah dan 720 titik akupuntur. Kalau misalkan kalian lebih tahu arti meridian yang lebih valid, silahkan koreksi gue di kolom komentar. Oke, ternyata dalam waktu 1 jam Tianshu hanya bisa mengisi 1 titik akupuntur, dan itu artinya untuk mengisi seluruh meridian yang ada di dalam tubuhnya dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun, yang mana itu bisa dibilang sangat lama. Tianshu kemudian berpikir dalam level ini jika ia pengen menghabisi seorang Murong-Shu, dirinya harus mencari bantuan orang lain. Dan gak lama kemudian Shu datang membawa beberapa pakaian, namun Tianshu yang saat itu gak melihat uang yang ia minta, langsung menggunakan kemampuan X-ray, dan di situ ia melihat kalau Murong-Shu mencuri batu giok miliknya yang disembunyikan di dalam baju. Ia kemudian berusaha merebut batu giok tersebut dengan paksa, dan lagi-lagi Shu merasa dilecehkan dan ia terheran-heran bagaimana seorang Tianshu bisa tahu. Nah, sebelumnya saat di rumah, Jiang Yu gak mau memberikan uang untuk Tianshu karena anak kandungnya yang bernama Tian Ming katanya membutuhkan ratusan ribu dolar per tahun untuk proses kultivasinya. Jadi si ibu tiri hanya memberikan sebuah batu giok, namun Murong-Shu berniat mencurinya untuk diberikan kepada Tian Ming karena Murong-Shu ini sebenarnya suka kepada Tian Ming, bahkan kabarnya mereka berdua akan menikah. Meskipun begitu, Tianshu juga cukup hati-hati dan gak akan mendorong Shu lebih jauh karena jika ia beneran marah terus lepas kendali, Tianshu bisa aja terbunuh. Kemudian Tianshu bersama Murong-Shu pergi ke ibu kota untuk mendapatkan kembali pelayan kembar yang katanya udah dijual. Dan di situ ia bertemu seseorang bernama Liu. Dari percakapan dan penampilan kayaknya si Liu ini adalah seorang pemandu, dan sebenarnya Liu juga cukup kaget melihat Chu Tianshu masih hidup, padahal kabar yang tersebar tentu aja Tianshu udah mati. Tianshu langsung bertanya apakah Liu mengetahui siapa orang yang udah membeli 2 pelayan kembarnya, Qiuyu dan Dongyu. Untungnya Liu tahu tentang informasinya, namun pelayan kembar itu ternyata akan segera dilelang hari ini di dalam pavilion Mingyan, yang mana banyak anak para bangsawan mengikuti acara lelang tersebut. Jadi menurut Liu, Tianshu mungkin gak akan sempat. Karena gak pengen membuang kesempatan, Tianshu memberikan uang kepada Liu agar bisa mengantarnya masuk dengan mudah dan cepat ke dalam pavilion. Saat itu panitia sedang membuka acara dan sedang menjelaskan spesifikasi dari pelayan kembar, di mana katanya mereka dilatih di bawah rumah jenderal, masih muda, cantik, mahir seni bela diri, dan udah mencapai alam body tempering tahap kedua. Salah satu peserta berkomentar meskipun kedua pelayan ini memang sangat cantik, tapi mungkin mereka udah dinodai oleh Chu Tianshu yang sebelumnya menjadi tuan mereka selama 5 tahun. Pembawa acara mengatakan bahwa kedua pelayan ini dijamin masih tersegel dan fresh karena Chu Tianshu memiliki penyakit impoten. Bahkan ia dengan tegas mempertaruhkan harga diri pavilion yang akan selalu berkomitmen menawarkan produk-produk yang berkualitas. Jika ia berbohong, pavilion akan memberikan kompensasi sebanyak 10 kali lipat. Mendengar penjelasan itu pun, para penonton malah merasa kasihan dan mengejek Chu Tianshu yang katanya menderita impoten. Padahal saat itu Chu Tianshu ada di tempat tersebut dan tentu aja ia merasa sangat kesal. Akhirnya proses lelang pun dimulai, harga dibuka di angka 3.000 dolar dan tentu aja penawaran harga terus mengalami kenaikan. Tianshu hanya membawa batu giok pemberian ibu tirinya yang kira-kira kalau dikalkulasi cuma punya harga 3.500 dolar atau 3.500 silver. Namun Tianshu nggak akan menyerah dan memikirkan berbagai cara agar pelayan kembarnya itu bisa kembali ke tangannya. Sebenarnya Tianshu juga sedikit jengkel dengan harga yang diberikan oleh pavilion karena dengan semua spesifikasi yang ada, pelayan kembarnya ini hanya diberikan harga pembuka yaitu 3.000 dolar. Padahal dulu ia membelinya seharga 6.000 dolar. Murong-Shu tentu sangat senang melihat Tianshu yang kebingungan karena kurang duit dan menurutnya sangat mustahil bisa mendapatkan kembali pelayan kembar itu. Nah, harga tertinggi sebesar 4.500 akhirnya diajukan oleh seorang wanita pemilik pavilion Flower Shower yaitu Shang Guanyan, yang mana katanya pavilion ini adalah sarangnya kupu-kupu malam. Orang-orang di situ pun berpikir kalau Shang berhasil mendapatkan si duo kembar, ia pasti akan menjadikannya sebagai PSK terbaik yang ada di negara ini. Chu Tianshu langsung menunjukkan diri dan mengatakan selama ada dirinya, pelayan kembar itu nggak akan menjadi milik siapapun. Si duo kembar juga kelihatannya sangat senang ketika melihat mantan tuanya ternyata masih hidup. Pembawa acara memperingatkan kalau di pavilion ini hanya uang yang berbicara. Jadi kalau Tianshu berencana mendapatkan pelayan kembar secara gratis hanya karena ia menjadi pengantin putri kerajaan, hal itu nggak akan
bisa. Dan sesuatu di luar nalar akhirnya terjadi di mana Tianshu berencana menukarkan Murongsu untuk pelayan kembarnya. Shu tentu aja merasa sangat kesal dan sebenarnya ia udah nggak tahan kalau harus terus menahan rasa sabar atas perilaku saudaranya ini. Tiba-tiba di situ Shang melepaskan tawarannya dengan alasan Chu Tianshu merupakan pelanggan tetap Pavilion Flower. Jadi ia akan melepaskan si pelayan kembar. Namun alasan sesungguhnya Shang mengalah dari Tianshu karena saat ini Tianshu telah melakukan pernikahan Anumerta dengan Putri Jiruxin. Jadi Tianshu udah menjadi bagian dari kerajaan dan Shang gak pengen membuatnya tersinggung. Tianshu tentu seperti mendapatkan angin segar, namun ketika semua orang udah dianggap kalah, ternyata putra seorang menteri dalam negeri yang bernama Li Xuancheng memberikan harga penawaran sebesar 5.400. Namun bukannya takut atau gimana, Tianshu malah merasa senang dengan kehadiran Xuancheng karena menurutnya orang itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Jadi Tianshu kayak berniat untuk memerasnya. Tianshu sedikit mengejek dan ia menantang Li Xuancheng untuk bertaruh. Jika Xuancheng berhasil menang, ia akan mendapatkan gelar playboy nomor 1 di ibu kota. Si anak menteri ini ternyata emang gampang buat dipanas-panasin dan Tianshu meminta izin kepada pembawa acara kalau ia dan Xuancheng akan melakukan sebuah pertandingan untuk menentukan siapakah playboy nomor 1 yang ada di kota. Pihak Pavilion ternyata juga langsung setuju karena mereka menganggap ini bisa menjadi hiburan gratis. Melihat dari apa yang terjadi di masa lalu, para penonton tentu mengunggulkan Li Xuancheng karena Tianshu emang terkenal sangat lemah dan gak bisa apa-apa. Pada awalnya Xuancheng menawarkan untuk lomba membuat puisi dan yang menjadi jurinya adalah Shang. Namun Tianshu menolak jenis pertandingan seperti itu karena menurutnya menulis puisi adalah kegiatan para kutu buku, bukan untuk seorang playboy seperti mereka. Akhirnya pertandingan pertama adalah menebak ukuran tubuh seorang wanita dan Xuancheng setuju dengan hal itu. Namun ia memberikan syarat tambahan di mana jika Tianshu menang, seluruh uangnya akan ia berikan kepada Tianshu. Namun jika dirinya yang menang, setiap Tianshu melihat Li Xuancheng, ia harus bersikap seperti anjing. Shang merasa sangat terhibur dengan apa yang mereka katakan dan ia menyuruh para bawahannya untuk menjadi model yang akan ditebak ukuran tubuhnya. Pertandingan tebak-tebakan akhirnya dimulai, namun jujur gua nggak tahu ini yang ditebak ukuran bagian mana aja karena di situ hanya menyebutkan 90, 60, 90. Nah, keduanya berhasil menebak dengan benar hingga untuk model terakhir Xuancheng ternyata gagal menebak karena ternyata si cewek hijau memakai bantalan untuk memperbesar itunya. Dengan kemenangan ini Tianshu mendapatkan uang 10.000 silver dan langsung menawar pelayan kembarnya dengan harga 6.000. Tentu karena nggak ada yang bisa membayar lebih, Chu Tianshu berhasil mendapatkan kembali pelayan kembarnya dan langsung disuruh untuk mengisi kontrak. Merasa telah tertipu dan dipermainkan, Xuancheng tiba-tiba melakukan serangan, namun Qiuyu dan Dongyu langsung menyerang balik karena ya pada dasarnya mereka berdua udah mencapai alam body tampering. Para pengawal Xuancheng tentu nggak bisa melihat tuannya diserang, mereka pun berusaha melawan, namun sepertinya si duo kembar bisa membereskannya dengan sangat mudah. Nah, itu deh guys part kedua yang bisa gua sampaikan, dan di part selanjutnya kita akan melihat pertarungan antara Chu Tianshu melawan Li Xuancheng karena si anak menteri kayaknya nggak terima gitu aja kalah dari seorang Chu Tianshu yang terkenal sangat lemah. Terima kasih yang udah mampir dan sampai jumpa di video selanjutnya.